Alhamdulillah, pada episode yang ke-41 ini kita masih bisa beristiqamah dalam rangka talabul ilmi, sekaligus nanti kita akan istighosah ataupun kita berzikir bersama-sama dalam rangka tiada lain dan tiada bukan hanya mencari daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah sedikit mempelajari daripada uzlah. Uzlah itu menyemikkan diri, menyepikan diri, menyendiri, menyepikan diri daripada keramaian, yang tujuannya supaya kita lebih mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dengan uzlah itu akan lebih fokus terhadap ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya uzlah itu nanti ada ketentuan-ketentuannya. Bila mana kita hidup di dunia ini masih bersosial ataupun kita berkumpul dengan tetangga kita, dengan kawan kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan agar kita tetap lebih utama daripada melakukan uzlah. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita itu hidup bersosial, harus kita pilih mana yang kita gauli, mana yang harus kita jauhi. Karena ingat, al-makan bil makin, yang namanya tempat itu akan sangat berpengaruh ya kepada akhlak kita, kepada perubahan-perubahan yang mungkin bisa saja terjadi kepada diri kita karena kontak daripada hubungan sosial ya, yang ada di lingkungan tersebut. Jadi yang pertama di dalam kitab ini diingatkan, la tashabanna man kana ahlu batalatin wa tasayilin fid dini dzaka huwal bala. Artinya la tashabanna, janganlah kalian itu benar-benar menemani ya. Siapa yang tidak boleh ditemani? Man kana ahlul batalati, bila mana orang tersebut adalah orang-orang yang ahli batal, artinya orang yang tidak ada manfaat, orang yang sia-sia di dalam waktunya itu ia gunakan untuk dosa-dosa ya, kemudian juga kemaksiatan, ya pokoknya mah segala apa yang ia ucapkan itu tidak baik. Tingkah lakunya juga itu sangat menyolok di mata. Artinya apa? Tidak enak untuk dilihat. Pokoknya tidak ada ya, daripada seseorang itu untuk kita pilih. Maka kita harus apa? Jauhi model orang yang seperti itu. Kemudian juga waktu sahili fiddini, dan orang-orang yang menyepelekan kepada agama. Karena apa? Zaka huwal bala. Orang yang model seperti itu, kata pengarang kitab Kifayatul Atqiyah, orang yang seperti itu huwal bala, orang yang berbahaya dan bisa membahayakan kita kalau seandainya menemani model orang yang seperti itu. Nah, jadi keterangannya bagaimana? La tashabanna, tadi janganlah kita bergaul dengan ahli atau orang-orang yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat.
Janganlah kita temani orang-orang yang meremehkan agama. Nah, karena ketika kita menemani model orang yang seperti itu akan menjadi bencana. Kenapa? Ketika kita menemani mereka itu menjadi musibah. Iya, benar, itu akan menjadi musibah besar untuk kita. Karena ingat, sesuatu mahkota yang ada pada seseorang itu berupa akhlak. Akhlak yang ada pada seseorang itu bisa hancur, bisa rusak gara-gara ketika kita berteman dengan orang yang rusak. Makanya ketika kita itu menemani orang-orang yang tidak benar, mengikuti orang-orang yang tidak ada manfaat atau faedah, maka kita itu akan dicuri akhlaknya. Perangai kita, ya, akhlak kita, tabiat kita itu akan dicuri oleh teman kita. Sehingga apa? Dengan kata lain kita mengikuti daripada teman-teman yang tidak baik tersebut. Nah, makanya ada riwayat dari Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah mengingatkan kepada umatnya bahwasanya janganlah kita itu bersanding dengan orang-orang yang mati, maka akan mematikan hati kita. Maksudnya apa ini? Janganlah kita bersanding dengan orang-orang yang mati, ya, karena dengan kita bersanding dengan orang yang mati kita akan terpengaruh, akan mati juga hatinya. Artinya apa? Siapa yang mati tadi? Siapa orang yang mati tadi? Orang-orang yang cinta dan senang kepada dunia. Nah itu, kalau ciptanya demen kepada dunia begitu ngebat, udah tanda-tanda hatinya mati. Janganlah kita dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian juga Rasul pun mengingatkan kita kepada umatnya. Nah, kita sebagai umatnya itu ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat takut? Takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kepada umat-umat yang lemah keyakinannya. Kemudian maksud daripada lemah keyakinannya itu apa? Yakni adalah orang-orang yang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang sia-sia, tidak ada faedah dan keras hatinya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita itu bisa usul, bagaimana kita itu berteman dengan orang-orang yang model seperti itu, orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang tidak ada faedahnya, orang-orang yang lalai, kemudian juga orang-orang yang meremehkan agama. Dia itu nanti ada cirinya. Nah, bagaimana kita nanti bisa usul kepada Allah, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau teman kita seperti itu? Makanya janganlah kita itu memandang makhluk, ya, segala-galanya. Karena apa? Ketika kita memandang makhluk itu segala-galanya, maka itu akan menjadi kezaliman untuk kita, menjadi dosa untuk kita. Maka daripada itu, yuk kita sama-sama perhatikan, jangan mendengar kata-kata dan kata-kata itu bisa mengeraskan hati kita. Kemudian juga janganlah kita itu berhubungan atau bersosial dengan mereka yang tadi tidak ada faedah, yang hatinya keras, yang hatinya kaku, ya, yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena akan menjadi rugi dan rugi untuk kita. Kemudian juga ketika kita memang tidak mau, ya, terpengaruh dengan model orang yang seperti itu, jangan diam dengan orang yang seperti itu. Kita akan ingatkan kalau seandainya dia itu artinya bersalah.
Karena ketika kita diam kemudian apalagi kita mengikuti, kita akan hancur, mengikuti daripada permainannya, mengikuti daripada kesia-siaannya. Karena apa? Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang istilah kata kita masuk ke dalam permainannya, maka kita itu akan mengikis daripada nikmat manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita tidak uzlah ya di dunia ini, perhatikan hal seperti itu supaya kita lebih utama, tetap lebih utama daripada orang-orang yang uzlah melebihkan diri di atas gunung Salam misalnya, ya, supaya kita tetap lebih utama. Harus kita perhatikan hal seperti itu. Kemudian juga ada yang harus diperhatikan oleh kita semua, bahwasanya Ibnu Athaillah itu memberikan komentar terhadap hal ini. Apa komentar beliau? Beliau itu mengatakan bahwasanya janganlah menemani orang-orang yang tidak dapat membangkitkan tingkah lakunya itu kepada amal soleh. Jangan temani. Kemudian juga janganlah kita menemani ya kepada orang-orang yang tidak menambah ilmu, menambah iman daripada lisan yang dikeluarkan oleh teman kita. Nah, ya, berat nggak? Berat, tapi harus kita amalkan supaya selamat di dunia ini. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan supaya kita bisa selamat ketika kita hidup bersosial di dunia ini? Ingat, yang kita temani berarti adalah model orang-orang yang selalu bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap waktunya, setiap urusannya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu model teman yang harus kita temani, harus kita kumpuli. Kemudian juga model teman yang semua kegiatannya itu selaras dengan aturan-aturan agama. Artinya tidak melalai, nantinya orang tersebut dan tidak melalaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ya, yang hadir di sini adalah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal Allah. Jadi ketika ada orang berkumpul dengan kita, ada orang yang bergaul dengan kita, maka orang itu akan sama-sama selamat dan di dunia ini. Iya kan model kalian, ya, selalu gantungnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu ya selaras dengan aturan-aturan agama. Ya. Dan ketika seperti itu, insya Allah ya, ada model teman seperti itu adalah orang-orang yang nanti akan sama-sama selamat di dunia ini sampai akhirat nanti. Nah, dengan kata lain, kita wajib ya temani orang-orang yang dapat membangkitkan gairah ibadah dan mendapatkan manfaat atas kehadirannya itu. Nah itu, jadi ingat, kalau seandainya kita dekat dengan rokok, dekat dengan api, bisa terbakar. Begitu kan ya? Dekat dengan wangi laundry, betul kan? Apa ya? Ya wanginya. Nah itu perumpamaan yang sangat terkenal sekali. Jadi harus kita pilih dan pilih mana teman ya harus kita temani, yang jadikan kita sahabat, jadikan sahabat. Kemudian pertanyaannya, kapan tanda kita itu diperbolehkan uzlah, menyengasingkan diri? Kapan? Sekarang sudah waktunya? Mungkin saja. Iya, mungkin saja sekarang udah waktunya. Karena apa? Seputar kita maksiat banyak, seputar kita dosa banyak, kelihatan ya. Nah, makanya Rasulullah SAW pada saat hidupnya memberikan suatu tanda atau alamat kapan orang itu harus uzlah.
Nabi Muhammad SAW itu memberikan suatu tanda zamanatul waktu uzlah itu saat manusia tidak lagi bisa mengemban amanah. Ya. Kemudian juga saat orang itu banyak menebar janji, tapi janjinya itu tidak ditepati. Sekarang lagi banyak orang janji. Saya kalau jadi, kalau saya, nah, kalau seandainya ada orang-orang yang berjanji kemudian tidak menepati, kemudian juga kalau seandainya dia itu dikasih amanah, katakanlah jadi petinggi, entah itu jadi seorang menteri atau presiden atau bupati dan lain sebagainya, kalau seandainya tidak amanah, berarti tanda bahwasanya di dunia itu ya kita diperbolehkan, bahkan mungkin wajib untuk uzlah dari tempat yang kita ada pada saat itu. Karena ada loginya ketika kita itu duduk di sekeliling kita itu tidak nyaman, maka ketika pada saat kita itu duduk di tempat kita, di rumah kita, itu akan membuat apa? Membuat kita tidak tenang, tidak nyaman. Kenapa? Banyak sekali sesuatu yang tidak enak dipandang. Banyak sesuatu yang tidak enak untuk kita dengarkan. Ya, karena kemaksiatan itu atau dosa itu. Kemudian juga di sini, kapan itu terjadinya uzlah untuk kita? Tanda-tandanya itu ya sudah banyak sekali. Yang pertama, ar-rashi wal murtasyid, orang yang suap dan menerima suap. Nah, ketika ada suap menyuap itu gampang terjadi di mana-mana, tanda kita itu uzlah. Ketika di situ ada orang-orang yang menjual agama, artinya apa? Hukum dibolak-balik, ya, untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan, ya, katakannya warnanya. Kalau seandainya seperti itu, sudah rusak. Kemudian juga ada orang yang menyatakan sholat itu tiada guna, zikir tidak ada manfaat. Yang seperti itu udah tanda harus kita memurnikan keimanan kita agar selalu kita ingat dengan Allah. Uzlah bin pindah. Makanya ini sepakat Sufyan Tsauri, ya. Yang pertama Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Ghazali, Uyainah, kemudian Imam Fudail. 4 imam besar tadi yang ahli agama, ahli tasawuf juga. Beliau apa? Menyatakan, wallahi demi Allah, aku bolehkan uzlah pada zaman ini. Itu luar biasa. Perkataan ini berabad yang lalu, tapi seolah masih sangat istilahnya baru kemarin atau sekarang ya, terjadi. Makanya resepnya bagaimana supaya kita itu tetap bersosial tapi aman? Resepnya yang pertama, langsung saja. Jadi yang pertama itu harus apa? Janganlah kita itu berteman atau berkawan dengan makhluk yang tidak soleh. Kalau bisa mah seperti melihat macan lari, ya, takutnya seperti itu. Kalau ada perangai yang tidak baik, ada orang yang tidak baik, lari seperti melihat macan. Jangan didekati, ya, pada luar. Menjaga lisan kita ketika kita bersosial, insya Allah siapa yang menjaga lisannya akan selamat. Kemudian juga apa resepnya? Kita banyak diam saja, nggak usah banyak bicara. Banyak di rumah sajalah daripada kita banyak bergaul tapi bisa merusak iman kita atau agama kita. Kemudian apa lagi? Sering-seringlah kita obati. Yang diobati bukan fisik kita tapi hati kita. Di dunia ini terus kita cari obat hati, terus kita cari obat hati, kita obati hati kita supaya apa? Supaya hidup di sosial kita tetap kita bisa bertahan, ya. Bertahan apanya? Keimanannya. Bertahan apanya? Agama. Bertahan apanya? Amal solehnya dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, butakan mata kita untuk melihat dunia. La tamudda ainaika ila mata'na ya bidunya. Jangan kita buka lebar ya mata ini untuk melihat kesenangan-kesenangan dunia. Tapi kita lihat hal-hal yang berbau akhirat. Insya Allah bila mana resep itu kita adakan dalam diri kita, yakni ya bergaul seperlunya saja, jaga lisan ya, kemudian jaga kita banyak ya menetap di rumah ya, kecuali kita perlu berusaha ya, kita selalu mengabdi hati kita dan kita menutup mata kita untuk kesenangan-kesenangan dunia, maka insya Allah walaupun kita itu hidup di tengah-tengah keramaian, bisa menjaga keimanan kita, bisa menjaga agama kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kali ini. Insyaallah masih banyak ya hal yang harus kita ketahui tentang usaha ini. Mari